Apakah Beliung elemental terkuat? Oi, apalah ini, Ci? Oke Ci, kembali lagi di channel Apalah Ini Ci. Pada video kali ini kita akan membahas komentar dari Ci Robi Rohman. Ci, elemental yang kuat itu Beliung Ci. Bahkan tahap 2 halilintar tidak bisa tembus pertahanannya Boboiboy Tovan. Apalagi Nova dan Blizzard gak bakal bisa tembus pertahanannya Beliung. Gimana menurutmu Ci? Wala Ci, sebelum lanjut mari kita tonton dulu bagaimana Boboiboy Beliung mempermainkan Ramos. Ini untuk Windana. Selamat pergi makan angin. Absolute Cinema. Oh iya Ci, pada video kali ini kita juga akan membahas beberapa komentar kalian para Ci. Jadi tonton sampai habis ya Ci. Oke Ci, sebenarnya Banci juga sepakat sih kalau kuasa elemental Beliung adalah kuasa terkuat. Sebab menurut Banci, kuasa Boboiboy Beliung itu sangat unik Ci. Salah satunya adalah seperti yang Ci Robi Rohman bilang tadi. Di Boboiboy Majapahit ketika kuasa Beliung masih tahap 2 atau Tavan aja, pertahanannya udah ngawur Ci. Serangan dari Boboiboy Halilintar jadi kayak apes banget. Padahal ya Ci, di sini Boboiboy Halilintar udah gak nanggung-nanggung makai kuasanya. Tapi bisa-bisanya perisa Boboiboy Tovan kayak habis gak kena serangan Ci. Apalagi Boboiboy Tovan juga bisa mengimbangi kecepatan Halilintar ketika adu mekanik. Halilintar. Ya. Perisai Tovan. Ambil ni. Ya. Absolute Cinema. Tahap 2 aja udah gitu, apalagi tahap 3 Ci. Ya bisa ditebak kalau lebih ngawur. Sebab di tahap 2 tadi armor Tavannya udah lumayan kuat untuk menahan serangan kan. Nah kalau di tahap 3 besaran Beliungnya kayak gini Ci. Ramos pergi. Pergi cuti tak aja. Mana tuanku ni? Tuanku. Oh, tuanku. Absolut ngawur. Gede banget lah Ci besaran Beliungnya. Tapi kita bahas nanti ya. Sebab menurut Banci ada yang lebih ngawur dari besaran Beliung Ci. Kalau kamu mengira senjata Beliung maka selamat, kamu salah. WKWK. Sebab yang Banci maksud adalah kuasa ilusi Boboiboy Beliung. Lah apa istimewanya kuasa itu Ci? Boboiboy kan cuma niru kuasa itu dari Maripos. Meskipun kuasa ilusi terinspirasi dari Maripos, tapi menurut Banci kuasa ilusi sangat overpower lah Ci. Gimana enggak? Jadi pertarungan melawan Ramos kemarin Boboiboy pakai kuasa ilusi kayak tanpa batasan gak sih? Ketika diserang Ramos, Boboiboy pakai kuasa ilusi sesuka hati Ci. Kalau gini artinya Boboiboy Beliung gak bakal bisa diserang. Entah itu tembakan Boboiboy Supra yang kuat, tembakan Boboiboy Sopan yang mencah dan melenyapkan, atau tembakan Boboiboy Sori yang comel, semua akan percuma Ci. Boboiboy Beliung bisa menggunakan jurus ilusi untuk menghindar. Absolute overpower. Tapi harusnya kuasa ilusi di nerf sama Mesta sih. Sebab ya kalau gak gitu nanti kasihan musuh Boboiboy Ci. Auto menyerah sebelum berperang. WKWK. Tapi kan Mas emang biasa nge-nerf dengan gak ngasih panggung Ci. Oi, Oi, apalah ini, Ci? itu bukan di nerf ya Ci. Memang di alur ceritanya belum saatnya dimunculkan. BTW dari segi pertahanan aja Boboiboy Beliung udah overpower itu Ci. Kalau dari segi serangan gimana ya? Sejauh ini di versi animasi serangan Beliung sebenarnya kayak gak terlalu kuat sih Ci. Sebab ya dia ngelawan musuh yang absolut walot. Asli Ci, kalau tanah Ramos itu udah gak perlu dilakukan lagi sih. Makanya damage serangan Boboiboy Beliung menjadi seperti tidak terlalu kuat. Padahal di momen ini ketika Boboiboy Beliung lepas kendali, dia bisa dengan sangat mudah menghancurkan bangunan Ci. Tapi ketika menyerang Ramos, loh kok kayak nggak ada damage Ci? Gimana enggak? Meskipun dari serang berkali-kali sama Beliung, entah itu pakai hoverboardnya atau kapal Beliung, Ramos kayak masih sehat bukan gak sih Ci? Absolut walot. Nah meskipun begitu, sebenarnya potensi kuasa Beliung itu sangat tinggi gak sih Ci? Bahkan dari tahap 1 yaitu angin, sebenarnya Boboiboy bisa mengalahkan semua musuhnya yang bukan robot dalam 1 menit. Loh kok bisa Ci? Ya bisa, tapi perlu kita garis bawahi ini masih sebuah potensi ya Ci. Sebab Boboiboy belum pernah
menggunakan kuasanya dengan cara seperti ini. Jadi, potensinya Banci maksud adalah seandainya Bobo Boy memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam mengendalikan elemen angin. Asli, Ci. Kalau ini beneran terjadi, maka musuh Bobo Boy yang bukan robot auto meninggoy. Ya, bayangin aja, Ci. Kalau Bobo Boy sangat mahir, artinya Bobo Boy bisa mengendalikan angin sesuka hati, kan? Nah, yang namanya makhluk hidup pasti bernafas, kan, Ci? Kalau seandainya Bobo Boy sangat mahir, dia bisa membuat ruangan hampa di sekitar kepala musuhnya menggunakan kuasa angin. Dengan kuasa berpecah, Bobo Boy juga bisa menahan pergerakan musuhnya, nggak sih, Ci? Jadi ya, musuhnya auto meninggoy. Tapi ini cuma seandainya ya, Ci, karena tidak mungkin hal seperti ini terjadi di animasi. Oke, Ci, meskipun memiliki damage yang besar, pertahanan yang kuat, dan potensi kuasa yang tinggi, kuasa angin atau beliung juga memiliki kelemahan, Ci. Apalagi kalau bukan kuasa api atau nova. Sebab ya, kalian pasti juga pernah lihat kan, Ci, gimana jadinya ketika jurus kuasa api mengenai jurus kuasa angin. Absolut kebakaran. Momen ini muncul ketika Bobo Boy ngelawan berada ya, Ci. Dari sini kita bisa tahu kuasa api menjadi semakin kuat kalau terkena kuasa angin. Jadi ya, kuasa angin tidak bisa berdaya kalau ketemu kuasa api, Ci. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau kemahiran Bobo Boy mengendalikan kuasa angin tidak tinggi. Makanya di jurus anginnya ada O2 atau oksigen yang membuat serangan api jadi semakin kuat, Ci. Nah, akan sangat berbeda cerita kalau Bobo Boy mahir sampai bisa mengurangi O2 di jurusnya. Api auto padam, Ci. Sebab api memang membutuhkan O2 agar bisa terbakar. Tapi ya, kayaknya Bobo Boy nggak akan semahir itu sih, Ci. Jadi, meskipun ada potensi kuasa beliau menjadi yang terkuat, akan tetapi sepertinya akan kalah dengan kuasa nova. Absolut Cinema. Tapi, kalau menurutmu, adakah, Ci, kandidat kuasa yang bisa menjadi kuasa terkuat? Jangan bilang Gama ya, Ci. WKWK. Oke, Ci, karena pembahasan komentar utama di video ini sudah selesai, jadi mari kita lanjut ke pembahasan beberapa komentar para Ci. Oke, Ci, komentar yang pertama, Ci, coba bahas kenapa Fen tidak memperbaiki topeng penembus. Balah, Ci, jujur sebenarnya Pak Ci tidak terlalu yakin apakah topeng penembus memang tidak diperbaiki. Sebab ya, Ci, kalau kita perhatikan lagi, desain bagian telinga Fen yang sekarang itu lumayan mirip topeng penembus gak sih, Ci? Makanya di video panjang sebelumnya, Banci bilang apakah ternyata ini topeng penembus Fen ya? Hanya saja, fitur untuk menggunakan kuasa penembus sudah tidak digunakan lagi, Ci. Loh, kok bisa, Ci? Ya bisa, karena kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya kuasa penembus itu nanggung banget gak sih? Mungkin memang benar, dengan kuasa ini, Fen bisa menembus semua serangan, Ci. Tapi, sayangnya ketika menggunakan kuasa ini, Fen tidak bisa menggunakan kuasa lain. Padahal, kuasa ini tidak bisa digunakan untuk menyerang, Ci. Nah, ini sangat berbeda dengan kuasa manipulasi bayang dari Ochobot. Kuasa bayang itu sangat fleksibel, Ci. Bisa digunakan untuk bertahan dan juga bisa digunakan untuk menyerang. Bahkan, kuasa ini juga sangat membantu dalam memberikan dukungan, Ci. Mungkin karena itu, Fen memilih untuk berfokus meningkatkan keterampilannya menggunakan kuasa bayang daripada kuasa penembus. Apalagi setelah bertarung dengan Kapten Kaizo, sepertinya Fen juga sudah diakui layak menggunakan kuasa manipulasi bayang dari Ochobot, Ci. Kalau menurut Banci kayak gitu sih. Kalau menurutmu gimana, Ci? Lanjut, Ci. Komentar yang kedua, Ci, kenapa Rotaroka nggak squad dulu? Walah, Ci, kalau menurut Banci sebenarnya Rotaroka bukan nggak squad dulu sih. Hanya saja Rotaroka yang sekarang sudah berusaha menepati janjinya untuk tidak ngamuk-ngamuk lagi, Ci. Makanya ketika diserang dia kayak kalem dan lemah. Padahal ya aslinya tetap kuat, Ci. Buktinya ya ketika pujian hatinya hampir terluka gara-gara robot Wapato di momen ini, Rotaroka langsung ngamuk dengan brutal dan menyerang musuh. Absolut ngamuk-ngamuk. Padahal ya, Ci, meskipun robot Wapato ini kroco, ternyata Fen kelawan loh, Ci, melawan robot ini. Tapi Rotaroka bisa mengalahkan robot ini dengan sangat mudah. Jadi menurut Banci, Rotaroka tetaplah squad dulu, Ci. Kalau menurutmu gimana, Ci? Lanjut, Ci. Komentar yang ketiga, Bang, kenapa setiap Rotaka menggunakan kuasa elemental rambutnya memanjang kecuali elemental kristal? Walah, Ci, sejauh ini kuasa Rotaka yang muncul ada berapa ya, Ci? Singkat Bang Ci, ada 5 sih, yaitu Rotaka Gama, Rotaka Voltra, Rotaka Beliung, Rotaka Bala, sama Rotaka Kristal. Nah, kalau kita perhatikan lagi, memang benar sih, Ci. Kalau Rotaka ketika menggunakan kuasa elemental itu membuat rambutnya jadi berubah. Kayak Rotaka Gama jadi punya rambut mengembang, Rotaka Beliung rambutnya kayak Rapunzel, Rotaka Voltra cosplay anime Garo, Rotaka Bala apa ini, Ci? Rambutnya jadi tanaman, makanya bisa memanjang kemana-mana. Absolut ngawur. Jangan-jangan Rotaka pengen koleksi kuasa elemental karena pengen tahu style rambutnya kalau pakai kuasa lain, Ci. WKWK. Kembali ke topik, Ci. Jadi, Ci bisa komentar kalau rambut Rotaka kristal gak panjang. Memang iya, Ci. Coba kita lihat dulu ya. Walah, Ci, ini panjang gak sih rambutnya? Ya, meskipun gak sepanjang rambut Rotaka Beliung sama Rotaka Bala, tapi panjang rambutnya kayak Rotaka Gama dan Voltra, Ci. Mungkin Ci bisa merasa rambut Rotaka kristal pendek karena terlalu kaku, kayak bukan rambut. Tapi ini mah rambut Rotaka ya, Ci. Kayak Rotaka Bala ya rambutnya jadi tanaman, rambut Rotaka kristal jadi kaku, kayak kristal. Kalau menurut Banci kayak gitu sih. Kalau menurutmu gimana, Ci? Oke, Ci, mungkin itu aja untuk video kali ini.
ini. Jadi sampai jumpa di video berikutnya dan Oi, apalah ini, Ci?